Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen nama kalian dengan syarat yaitu menyebutkan nama satu orang, kemudian kalian melanjutkannya kepada teman yang diikutinya. Yang pertama, Bapak sebut Siti Nur Khotimah, Siti Rohmah, Yuka Aulia, Siti Kasika, Siti Janji, Siti Aulia, Siti Santika, Siti Siti Nurayana, Siti Nurhayati, Khairul Nisa, Ya Maria, Ilis Kurnia, Muhammad Fajar, Rahman Said, Muhammad Rizki, siapa sudah lengkap? Ya, alhamdulillah ya, berarti teman-teman kita sudah hadir semua. Tidak ada yang tidak masuk, sakit ataupun bolos. Nah, kemudian Bapak akan melanjutkan dengan ice breaking. Ya, breakingnya yaitu berupa tepuk tangan. Kalau Bapak bilang tepuk satu, kalau Bapak bilang tepuk dua, kalau Bapak bilang tepuk tiga, kalau Bapak bilang tepuk empat, kalau Bapak bilang tepuk lima. Paham? Paham. Nah, sekarang kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Baik, terima kasih. Nah, coba sekarang Bapak bilangnya dengan cepat ya, biar kalian fokus. Tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima, tepuk dua, tepuk satu, tepuk lima, tepuk empat. Baik, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Salam serta salam teruntukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bawa kita dalam menjadi Islamnya. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan yaitu materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang
Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian ayat tentang Quran surat An-Nur ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani faqihu lawan imman jalad wala ta'khudhukum bima faqih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tashhadu annahu afdal minal yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan apa untuk menjaga beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan janganlah melaksanakan hukuman mereka dan disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya yaitu kita analisis isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Jadi kita itu sebagai umat Islam itu tidak boleh melakukan perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina karena sangat merusak moral, etika dan akhlak orang Islam itu sendiri. Nah, kemudian Bapak akan menyajikan sebuah masalah yang akan diselesaikan oleh setiap kelompok. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu membahas tentang menjauhi perbuatan bebas dan perbuatan zina menggunakan metode PBL ya. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video dan kalian harus bekerja sama dalam kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang ada di video tersebut. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Baik, sekarang silakan kalian diskusikan permasalahan tadi ya. Permasalahan apa saja yang sudah dibahas dalam materi tadi, yaitu tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti Bapak akan mengawasi kalian satu persatu per kelompok. Nah, ini contoh soal yang tadi kalian terima. Kelompok 1, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu perilaku yang menyimpang, istilahnya bebas, yaitu melewati batas-batas norma yang ada. Ya, betul. Jadi pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang yang melewati batas-batas ya atau norma agama yang ada. Untuk kelompok 2, mengapa dilarang mendekati zina? Karena zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.
Ya, karena zina itu merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk ya. Jadi sangat dilarang dalam agama Islam itu untuk melakukan zina. Kemudian ketiga, apa yang terjadi jika melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak masa depan juga dapat mempengaruhi hubungan sosial remaja dengan teman keluarga dan daerah. Ya, betul. Ya, karena pergaulan bebas itu merupakan hukuman yang sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Sudah sejauh mana kalian menerapkan materi pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan kalian sehari-hari? Coba untuk kelompok 1 silakan jawab. Ya, betul. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran. Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran maka kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif ya. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 2, apa yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ya, betul. Menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu akan menjauhi dari perbuatan zina ya. Ketika kalian menutup aurat maka tidak akan sampai terjadi hal pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian kelompok 3, apa yang sudah kalian terapkan? Ya, betul. Tidak berpacaran ya. Karena berpacaran itu salah satu hal untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Kemudian kelompok 4 apa? Orang-orang yang memiliki nilai dan filosofi yang sama dalam menjalankan ajaran agama. Ya, jadi bergaul dengan orang-orang yang memiliki prinsip yang sama dalam ajaran Islam, atau dalam kata-kata lainnya itu bergaul dengan orang-orang yang soleh ya. Jadi jangan sampai kalian itu ketika melakukan satu pergaulan itu dengan orang-orang yang salah. Jadi ada yang soleh, ada yang salah. Nah, kalian harus bergaul dengan orang yang soleh. Jangan sampai bergaul dengan orang yang salah, karena nantinya akan salah langkah. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk semua kelompok. Jadi kesimpulan pada pembelajaran ini yaitu bahwasannya setiap manusia itu dilarang untuk melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dari kelompok 1 ada pertanyaan enggak? Ada Pak. Ya, apa? Apa perbedaan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ya, jadi perbedaannya itu yaitu kalau pergaulan bebas itu yaitu pergaulan yang didasari dengan kebebasan atau tidak dengan norma-norma agama. Contohnya seperti minuman keras, kemudian dia melakukan hubungan seksual di luar nikah, ya, kemudian dia tawuran, kemudian pacaran dan hal-hal buruk yang terjadi di kalangan remaja yang tidak sesuai dengan norma. Nah, kemudian kalau zina itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan yang tidak memiliki ikatan pernikahan ya, itu dinamakan dengan zina. Untuk kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Ada. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, berarti Bapak anggap ini sudah selesai ya. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian Bapak sudah memberikan instruksi ya bahwa kalian akan mengerjakan tugas kalian di rumah ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.